kita lihat penggunaan dalam pelayanan musik gereja, ya kita di gereja Protestan sudah tidak asing lagi dengan itu, ya, tidak asing dengan alat musik yang ada. Nah, penting dicatat di sini bahwa alat musik itu membantu dalam apa? Ibadah jemaat. Coba kalau di gereja kita tidak ada alat musik, kan seperti apa? Sunyi ibadah kita, betul? Ya. Kalau dalam kehidupan ini supaya kalian sebagai pemuda gereja harus memperhatikan itu yang terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, ada alat musik, kemudian ada pengeras suara, ya, dengan keyboard yang ada, piano yang ada, harus diperhatikan itu supaya ketika nyanyian yang kita nyanyikan, ya pasti dengan baik, dengan benar. Kemudian pengeras suara itu perlengkapan sound system yang biasa terdiri dari apa? Mikrofon, ya. Kemudian ada ini apa ini? Tim multimedia harus tahu itu. Ada mikrofon, apalagi? Ada mixernya, bukan mixer yang apa itu ya. Ya, kemudian ada speaker, ya. Ini menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan di gereja, ya. Kemudian terkait dengan itu kita lihat ada komputer, ya. Kalau sekarang kan menggunakan apa? Laptop, ya. Jadi ada juga proyektor, ya, proyektor. Ada proyektor. Nah, itu. Jadi kalau apa kan kita sudah tinggal baca kan. Nah, ini ada pengatur yang disebut apa? Focus, seperti itu. Jadi kalian saya harap sudah memahami itu. Jadi kaitan dengan ini kita lihat misalnya komputer memang sekarang pada umumnya dalam bentuk laptop, ya. Secara lebih mudah dapat diartikan sebagai perangkat dengan sistem pengolah informasi. Nah, kemudian proyektor itu adalah perangkat untuk bagaimana menayangkan teks, ya, seperti yang kita lakukan kan. Ada teks, gambar, film yang diperlukan untuk layar yang ada. Jadi proyektor yang ada LCD, liquid, kemudian yang disebut dengan liquid crystal display, ya, itu mengintegrasikan sumber cahaya, sistem yang ada itu sistem optik, elektronik, dan display. Nah, itu display. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah memproyeksikan, ya, misalnya, nah ini kan ini tim multimedia ada berapa orang di sini? Itu harus menguasai itu, ya, teknologi yang ada, sehingga iman dan teknologi itu tidak terpisah dia sampai sekarang, ya. Itu sangat terkait hubungannya sangat erat. Mari kita lihat penggunaan yang ada terkait dengan itu, dengan internet. Apakah internet? Nah, kalian kan biasa pakai internet, ya. Apa itu internet? Coba. Giri, apa itu internet? Adil, apa itu internet? Nah, ini harus apa? Ya, baik. Saya akan mau memberikan penjelasan di sini. Internet, ya, dari Wikipedia itu menjelaskan internet itu singkatan atau kependekan dari apa? Ada yang tahu? Nah, itu interconnection networking. Nah, itu coba ulangi. Nah, itu interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling berhubungan yang menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau internet protocol suite yang bisa disebut dengan TCP/IP
Pernah dengar itu? TCP/IP. Nah, sebagai protokol pertukaran paket, yaitu paket switching communication protokol untuk melayani miliaran pengguna yang ada di seluruh dunia, termasuk kita orang penggunanya, ya. Apalagi kalian sebagai mahasiswa-siswa menggunakan itu. Kalau tidak nanti dibilang apa? Ketinggalan zaman. Itu. Baik, itu tadi penjelasan dari Wikipedia. Apa sih internet itu? Nah, jika disederhanakan cara kerja internet, pertama, itu seolah-olah ada jaringan gudang penyimpanan dan distributor data atau informasi. Ada itu? Kalian itu harus ada itu, ya. Tempat di seluruh dunia bagaimana mengunggah, ya, mengupload. Nah, itu. Ini sudah ada dikaderkan dari Yosua. Ivana nanti yang sebagai editor dari ini. Siapa lagi yang sudah tahu mengedit itu video yang tayangan yang ada itu? Betul? Sudah bisa toh? Nah, ini dunia sekarang ini wajib hukumnya seperti itu. Apalagi sekarang kan itu bisa mendatangkan rupiah. Jangan cuma tahu main keluarkan saja. Keluarkan biaya beli pulsa saja atau cuma bayar wifi. Tidak mendatangkan rupiah. Kalian mau jadi gamers? Silakan. Jangan cuma main game saja dari pagi sampai pagi, tapi tidak ada tidak ada follow up-nya. Nah, kalau memang itu coba buat itu. Apa potensi kalian? Apa talenta kalian? Kembangkan itu lewat apa yang disebut dengan internet yang ada itu, supaya bikin YouTube atau bikin supaya mendatangkan berkat. Karena di era kemajuan teknologi yang saya sebutkan tadi, TIK. Apa itu TIK tadi? Teknologi informasi komunikasi. Nah, itu supaya kalian ini kelas katekisasi yang ada di zaman ini, di zaman now, itu wajib itu supaya bisa itu. Selanjutnya yang kedua, saya singkat-singkat saja berikan penjelasan, ya. Orang mengakses, kemudian dia menyimak, mengunduh, kemudian mendownload informasi itu sesuai kepentingan. Misalnya, ya, kalian misalnya sebagai pelajar, bisa saja mencari materi yang bisa dikembangkan dalam kehidupan ini. Nah, termasuk saya misalnya sebagai pendeta atau siapa saja, ya, mahasiswa teologi misalnya. Bagaimana dia bisa mencari bahan untuk khotbah, sehingga bagaimana dia juga bisa menulis satu karya ilmiah. Nah, itu karya ilmiah terkait dengan dia punya kompetensi. Seperti itu. Nah, sebentar saya harap bikin satu karya paper. Apa hubungan iman Kristen dengan, catat, karena itu nanti minggu berikut saya minta itu, ya. Buat paper hubungan iman dan teknologi. Nah, seperti yang saya jelaskan ini, ya. Apa hubungannya? Pasti itu ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, mana mungkin ya Pak Pendeta juga bikin YouTube ini, kan? Supaya bisa ditayangkan. Yang tidak hadir hari ini karena dia sibuk barangkali, ya, dia bisa buka akun YouTube yang ada supaya dia bisa mendengar penjelasan ini. Nah, selanjutnya saya singkat-singkat memberikan penjelasan. Yang ketiga, informasi ditemukan dengan memakai program mesin pencari. Apa mesin pencari yang kalian kenal?
Iya. Apalagi? Ya. Iya, jadi kalau kita mau lihat di sini mesin pencari, mulai kalau dengan istilah mesin pencari itu search engine, ya. Kemudian yang seperti tadi kalian sebut sangat populer itu apa? Google. Nah, seperti itu. Kalau kalian misalnya tidak mengerti pelajaran kimia, Google, ini apa? Nah, langsung dijawab gitu. Betul seperti itu. Nah, lebih mudah sebenarnya. Jadi itu hubungan yang luar biasa itu dalam kehidupan ini. Bagaimana kehidupan ini kita punya iman terkait dengan itu, kita menguasai apa? Teknologi. Jangan kita dikuasai oleh teknologi. Kita yang harus menguasai teknologi seperti itu. Jadi untuk mengetahui posisi situs informasi dikenal apa? Ayo, siapa yang ingat? Supaya kita mengetahui posisi situs informasi apa? Jadi ini yang Andro apa? Itu tutup sudah. Yang di belakang-belakang. Nah, itu. Jovan. Nah, kira Pak Pendeta nggak hafal. Jadi itu dikenal itu sebagai you are apa? Ya, uniform research law ya. Kemudian yang keempat, proses bagaimana menggugah, ya, mengunggah bukan menggugah ya, mengunggah dan mengunduh informasi di fasilitasi jaringan internet yang disediakan oleh perusahaan tertentu, misalnya apa? Telkom, ya, dengan menggunakan peralatan yang dapat terhubung dengan jaringan internet, antara lain apa yang kalian pegang-pegang selalu itu? Laptop, ya, ada tablet, ya, bukan tablet yang diminum, tablet vitamin itu, nah, dan juga smartphone. Nah, itu kalau ini kalian harus kuasai ini, ya. Bagaimana memanfaatkan internet? Ya, internet itu mendukung panggilan gereja. Bagaimana? Nah, ini kita lihat hubungannya ya, hubungannya. Ada berbagai kemungkinan memanfaatkan internet dalam gereja. Nah, ada seorang penulis, ya, seorang menulis di suatu situs internet. Salah satu contoh pengguna teknologi internet adalah usaha gereja Indonesia dalam memperkenalkan budaya Indonesia sebagai ladang misi yang menantang bagi para misionaris lokal maupun internasional. Dalam hal ini, penggunaan internet itu sangat efektif. Perhatikan itu ya. Ini hubungannya sangat dekat sekali, Saudara. Jadi sangat efektif penggunaannya karena apa? Data yang tersedia dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak lagi begini baca. Nomor 10 dicatat. Ini nomor tidak seperti itu, tinggal catat. Nah, ini saja cepat. Ini harus engker seperti itu, ya tak? Terus, jadi apa yang dikatakan dicatat di sini oleh seorang yang menulis di sini tentang situs internet, dan masih banyak hal yang dilakukan dengan internet. Jumlah gereja di Indonesia itu mencapai angka ribuan dapat mempergunakan fasilitas internet sebagai sarana untuk apa? Pemersatu, yaitu pemersatu. Hal ini dilakukan dengan membuat apa? Website. Nah, kita masuk ada website, enggak? Website yang harus dimiliki, ya. Kemudian home page. Kemudian dalam kaitan ini,
yang pasti bahwa dalam jaringan atau persekutuan dan gereja harus ada yang disebut juga di cyber war. Nah itu cyber war. Contoh website yang dimiliki, minggu lalu kita bicara tentang PGI ya, ada website PGI, kemudian ada website DGI dan seterusnya. Ada PAMAK juga kan, kalau kita di Sulawesi Tengah atau di mana saja ada itu yang disebut dengan PAMAK. Kemudian mari kita lihat bahaya, ada juga bahayanya ya, jangan nanti kalian terlena ya. Bahaya internet, sering orang bicara tentang bahaya internet khususnya bagi anak-anak. Ada beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama ya, internet berisi muatan yang cocok, misalnya bahan-bahan pelajaran dan hiburan, betul? Kan kalian buka itu toh, bahan pelajaran yang ada. Juga di dalamnya ada yang tidak cocok untuk anak-anak, misalnya apa? Kekerasan dan porno. Nah itu kalian juga belum boleh itu ya. Nanti kalau sok kawin boleh gitu. Nah, kalau belum jangan dulu. Nah itu. Nah ini bahayanya ya, kalau kalian suruh buka itu, nah itu berbahaya itu. Makanya anak-anak perlu pembinaan, perlu pendampingan ya dalam hal ini ya. Hanya sekarang perlu dibina kalian supaya jangan sampai buka-buka itu yang porno grafi dan porno aksi. Jangan dulu tapi siapa tahu kan, kalau dia so melanglang buana di kamar sendirian tak keluar itu saja matanya, kalau itu tak buka lebar, kalau pelajaran sudah mengantuk dia. Bahaya itu, warning. Itu bahaya internet, harus digaris bawah itu. Jadi tidak boleh ya kaitan dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permainan yang biasa disebut apa? Game. Tidak mungkin tidak ini. Ini wajah-wajah game ini ya. Wajah-wajah game, tapi ada juga yang tidak terlalu tahu atur toh. Nah, itu bahaya kalau kita cuma game saja. Itu secara online di internet yang ada, yang memang banyak digemari oleh anak-anak, bahkan juga ada orang dewasa ya, termasuk umur-umur. Kalau Pak Diaken dengan saya mungkin biasa kalau dulu kan main kasti, kalau sekarang disuruh main begini sudah bikin mata saya juga tidak terlalu kalau game, kecuali diajak main bola kaki, sepak bola di lapangan kan. Kemudian kaitan dengan ini, selain menghabiskan waktu ya, kecanduan game juga itu berdampak pada apa? Mata, kesehatan mata, dan itu membatasi pergaulan sosial. Sebenarnya kita bisa jumpa dengan teman-teman cuma di kamar saja ya. Dengan orang tua kasih tahu keluar dulu di kamar terus ya, karena apa? Cuma game saja di teman, game saja. Nah itu bahaya. Itu yang ketiga yang terkait dengan ini. Untuk para pelajar, ada mahasiswa, bahkan pendeta, pengkhotbah dan sebagainya, internet itu menyediakan bahan yang begitu banyak yang bisa diterima ya, tetapi harus diperhatikan beberapa hal. Pertama-tama harus pandai-pandai membedakan antara ya, kalian tahu padi dengan sekam, harus bedakan itu. Oh ini padi, oh ini sekam. Atau pilih beras misalnya mau memasak ditapis kan. Nah yang kalau sudah terbang itu tidak mungkin kita mau memasak lagi kan. Nah kemudian yang namanya itu, yang masih ada padinya itu, bentuk padi kan dibuang toh. Nah kita pakai yang berasnya aja itu. Jadi harus pandai-pandai itu memilih ya, dan memilah, sehingga dalam kehidupan ini siapapun dia akan senantiasa
ketika dia menggunakan internet dia selalu warning, ya. Dia harus bisa memfilter, menyaring mana yang boleh dan mana yang belum boleh, mana nanti boleh. Nah, itu begitu Tian. Jadi jangan coba-coba nanti itu, karena kalau nanti di situ saja pikirannya, ya, belum waktunya. Nah, itu. Kemudian mari kita lihat IT. Nah, IT untuk pelayanan. Oh, tunggu dulu sebelum IT. Kalian kan ini pengguna Facebook, ya tak? Di situ juga pengguna. Tidak terlalu suka, ya? Baguslah, tidak banyak habis ya tak? Pak Pendeta juga tidak terlalu suka dengan apa lagi, kecuali ada hal penting baru. Kalau lalu masih suka-suka itu. Tapi Pak Pendeta lebih suka ini, minta tolong Ivana videokan, karena mau bikin masukan di ketemu dengan Gary atau siapa yang bisa bantu Pak Pendeta. Makanya jangan bosan-bosan bantu. Seperti itu. Kalian juga itu begitu, saling menolong kalau mau bikin seperti ini. Ya, karena di era digital ini, di era apa tadi, TIK itu, teknologi informasi komunikasi, gunakan ini. Ini peluang, ini kesempatan. Jangan diabaikan. Halo, bisa? Bisa pasti, Bah. Saya lihat di sini otak-otak encer banyak. Nah, baik. Sudah, kalau tidak penggemar menggunakan Facebook, ya, dalam kaitan itu ada yang masih suka juga, yaitu menjadi satu sharing dalam pengalaman yang ada. Kalau kita mau berikan pemikiran, ada juga foto-foto, itu bermanfaat juga dalam pelayanan. Kalau kita menggunakan itu dengan bijaksana. Ada yang gunakan Facebooknya itu mengumpat orang, memfitnah orang. Nah, itu makanya kalau dulu dibilang ini mulutmu harimau. Nah, karena dia pengguna Facebook, karena di situ saja dia baru sampai di situ DP kalau kalian semuanya tahu, jadi sudah terlalu suka dengan itu Jadi dia bikin fitnah, dia bikin mengumpat orang. Jangan, ya, jangan gunakan sosmed itu dengan cara seperti itu. Harus gunakan dengan bijaksana. Kalau untuk membangun bagaimana dalam kehidupan pemuda, supaya pemuda bisa bangkit, semangat, gunakan itu bisa, ya. Baik, lanjut IT. Untuk pelayanan, ya, pada zaman dulu, ya, itu ada semboyan pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, itu apa tadi? Pengetahuan adalah kekuasaan. Knowledge is power. Nah, itu bahasanya Adil itu. Apa Pak Adil? Itu begitu. Coba semua. Aduh, ya. Itu dengan knowledge is power itu antara lain membedakan orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Nah, sekarang orang katakan informasi adalah kekuasaan, bukan itu lagi. Bukan tadi apa tadi? Coba. Bukan itu lagi. Jadi kalau sekarang informasi adalah kekuasaan, power. Saya suka itu dengan istilah yang digunakan. Jadi information is power dalam rangka teknologi informasi dan komunikasi berfungsi membantu orang mengumpulkan dan juga mengolah informasi, dan dengan informasi itu dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik dan lebih cepat, lebih baik dan lebih cepat, seperti itu. Karena itu kan ada lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Nah, itu. Jadi gunakan IT yang ada. Mari kita lihat di sini dalam persaingan dunia modern, semboyan ini berlaku khususnya di dunia bisnis dan juga ada di dunia politik. Ya.
begitu mahal menjadi alat di tangan. Memang kalau orang yang bos kan, orang kaya itu dia gunakan itu semua teknologi yang ada itu supaya bisa lebih cepat dia bisa meraih apa yang dia mau capai dengan tujuan yang ada dalam kepandaian, kemudian dalam kekuasaan. Ya, kalau kita lihat dalam dunia kapitalis neoliberal dewasa ini, itu untuk mengeksploitasi yang miskin. Ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Untuk mengeksploitasi orang bodoh yang tidak berdaya, alias rakyat kecil, wong cili. Kalau orang Ibu Megawati bilang biasa kan wong cili. Nah, itu bahasa Jawa itu kan, orang kecil maksudnya. Nah, gereja perlu mengambil sikap, ya, sebaliknya, yakni memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan, pemberdayaan dan pendampingan, memajukan rakyat kecil, termasuk kita jemaat yang kecil, ya termasuk dalamnya. Bukan sekedar alat canggih pendukung ibadah saja, untuk penginjilan saja, dan hanya untuk informasi saja, tetapi lebih dari itu. Nah, ini kalian ada di tim multimedia, ya, hendaklah itu diperhatikan, ya, perhatikan. Kemudian etika, ada etika internet juga, perhatikan itu. Siapa yang tahu etika internet? Jovan, tahu etikanya? Tian, Nia, sebut satu-satu lama. Jadi